Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, banjir masih mengenangi sejumlah wilayah ibu kota. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di sejumlah posko banjir yang sudah disiapkan. Banjir di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, hingga hari ini belum surut dengan ketinggian air berkisar antara 70 hingga 150 cm. Banjir terjadi akibat luapan Kali Ciliwung serta hujan deras yang terus mengguyur wilayah DKI Jakarta. Saat ini ratusan warga mengungsi di bangunan SD Kampung Melayu 1 dan 2. Di Pancoran, Jakarta Selatan, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Jalan Bina Warga Rawajati. Sebanyak 6 RT di RW 7 terdampak. Yang terparah berada di RT 2 dan RT 4 karena lokasinya yang berada di pinggir kali. Meskipun terendam, sejumlah warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Sementara sebagian lainnya mengungsi dan dievakuasi dengan 2 perahu karet yang disiagakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Pemirsa, banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur belum juga surut. Ratusan warga terpaksa mengungsi sejak Minggu malam. Sementara itu warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terdampak banjir hingga siang ini masih dievakuasi. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama Livia Ramadanti langsung dari Kebonpala dan Ruth Dio di Pejaten. Kami akan menuju ke Livia terlebih dahulu. Livia, seperti apa pantauan kondisi banjir di Kebonpala siang ini? Apakah masih tinggi ketinggiannya di sana? Livia, silakan. Iqbal, kondisi banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur pada siang hari ini masih terpantau cukup tinggi. Ketinggian banjir di wilayah ini berkisar antara 10 cm hingga 150 cm. Dan tadi sejak pagi kami memantau memang untuk warga yang tinggal di kawasan Kebonpala, tepatnya ini ada di 5 RW yang berada di Kebonpala, ini sudah kemudian mengungsi di sejumlah lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Dan untuk kondisi sendiri di 5 RW yang ada di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini bisa dibilang kondisinya sejak Jumat kemarin memang sudah dilanda banjir karena intensitas curah hujan yang masih tinggi di kawasan DKI Jakarta serta adanya luapan Kali Ciliwung yang memang perumahan warga di lokasi ini berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung, sehingga jika Kali Ciliwung ini mengalami luapan, kondisi di pemukiman warga di wilayah tersebut ini memang cenderung kerap terjadi banjir. Iqbal? Livia, kemudian bagaimana dengan kondisi di lokasi pengungsian? Apa yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Warga di lokasi ini paling membutuhkan beberapa hal. Ini diantaranya adalah seperti selimut, kemudian juga untuk pampers bagi balita. Sedangkan selimut ini untuk lansia karena di lokasi pengungsian sementara yang ada di SD Kampung Melayu 0102 ini mereka harus tinggal di ruang-ruang kelas yang memang untuk lokasi tempat mereka harus mengungsi ini bisa dibilang hanya mengandalkan alat-alat ataupun bantuan yang diberikan oleh BNPB, kemudian juga dari BPBD dan juga dari kecamatan dan juga kelurahan yang ada di kawasan Kampung Melayu ini. Kemudian tadi kami sempat melihat memang sudah ada beberapa hal yang sudah diberikan, namun masih untuk protokol kesehatan COVID-19 di lokasi tempat mereka mengungsi ini masih belum diterapkan dengan maksimal, dan mereka pun berharap atau para warga yang mengungsi di lokasi ini berharap mereka bisa mendapatkan bantuan masker, karena tadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari warga, masker yang mereka peroleh atau yang mereka miliki ini keadaannya ada yang beberapa basah, kemudian mereka saat mengungsi di lokasi jadi tidak bisa menggunakan masker. Maka bantuan masker dan juga makanan serta kebutuhan hari-hari, hal tersebut yang paling dibutuhkan oleh warga yang mengungsi di kawasan Kampung Melayu saat ini. Iqbal.
Baik, kita ke Rudio. Ruth, kalau di Pejaten bagaimana? Apakah masih banjir di sana? Iqbal dan juga pemirsa, memang bahwa sampai saat ini proses evakuasi warga masih terus berjalan karena berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kepala Koordinator Lapangan Damkar Kecamatan Pasar Minggu ini sudah ada sebanyak 64 orang yang berhasil dievakuasi dari 20 kakak dengan rincian yaitu 13 lansia, 38 dewasa, 11 anak-anak dan 2 balita. Untuk proses evakuasi sendiri, Iqbal dan juga pemirsa, hanya ada terdapat 2 perahu karet dari petugas pemadam kebakaran yang sudah disiagakan untuk membantu proses evakuasi warga karena memang dari lokasi yang tempat saya melaporkan saat ini proses evakuasi cukup sulit karena gang yang memang terlihat sempit pada saat memasuki rumah-rumah warga seperti itu dan juga ketinggian air pun juga masih cukup tinggi sekitar 20 cm hingga 2 meter. Untuk itu proses evakuasi daripada warga RT 17 RW 7 Kelurahan Pejaten Timur ini masih terus dilakukan karena masih ada banyak warga dari Kelurahan Pejaten Timur RT 17 ini yang masih memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka sampai dengan waktu yang belum mereka tentukan. Namun juga dari pihak petugas damkar masih terus berupaya dan menghimbau warga yang masih tetap tinggal di rumahnya masing-masing untuk evakuasi dirinya dan juga keluarganya ke tempat evakuasi, di mana tempat evakuasi yang sudah ditentukan yaitu di Masjid Al-Makmur yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan Iqbal dan juga pemirsa, memang bahwa petugas gabungan dari Damkar dan juga Satpol PP juga masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi warga yang berada di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan ini. Setidaknya juga ada 30 personil yang siap siaga dan bertugas selama 24 jam untuk melakukan evakuasi warga. Iqbal. Nanti kalau hujan terus turun, apa antisipasi selanjutnya akan dilakukan petugas gabungan di sana, Ruth? Iqbal dan juga pemirsa, memang bahwa antisipasi yang terus dilakukan oleh petugas damkar ini adalah terus membujuk warga yang masih memilih untuk tinggal di rumahnya untuk mengevakuasi diri karena memang berdasarkan prediksi daripada petugas damkar nanti jika bendungan Katulampa aliran air sungainya ataupun aliran Kali Ciliwung masih cukup tinggi, maka dimungkinkan banjir kiriman akan datang kembali ke Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu ini. Jadi selain menghimbau selalu warga yang masih dalam rumah juga terus melakukan evakuasi dan juga menambah personil serta jika dibutuhkan akan menambah perahu karet dari petugas damkar itu sendiri. Iqbal, ya itu yang bisa kami laporkan saat ini. Kembali ke Anda di studio. Ruth Dio dan Livia Ramadhanti melaporkan langsung. Terima kasih rekan-rekan.